액션 let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kegiatan lingkungan yang telah disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi. Perubahan ini melampaui batas toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, antara lain yaitu meningkatkan jumlah penduduk dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, serta ilustrasi yang tidak diatur dengan baik. Selain itu, juga bisa terjadi secara alami. Berikut ini merupakan pencemaran lingkungan. Simpak pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik, biologis, sistem bumi dan atmosfer berinteraksi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Koordinasi tersebut dapat disebabkan oleh kegiatan manusia maupun proses alam sehingga kualitas lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dimasukkan ke dalam lingkungan hidup dengan kegiatan manusia sehingga melampaui standar mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Penelitian Biologis kelas 1, pencemaran dihentikan sebagai masaknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen di dalam lingkungan. Polutan atau bahan pencemar merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran. Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlah telah melebihi batas normal pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi salah satu pencemaran lingkungan yang ada di samping saya itu membakar sampah sembarangan. Ini salah satu bisa merusak kesehatan orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Beberapa dampak pencemaran lingkungan antara lain: yang pertama, menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, saluran pernapasan, kulit, pencernaan, dan sistem saraf akibat berpapar zat-zat pencemar. Yang kedua, penyebab penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam seperti air, tanah, garam, flora, dan fauna akibat tercemar atau terdegradasi. Yang ketiga, penyebab perubahan iklim global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pergeseran musim, dan bencana alam akibat gangguan siklus alam. Yang keempat, penyebab kerusakan ekosistem seperti kepunahan spesies, hilangnya habitat, dan ketidakseimbangan rantai makanan akibat terganggunya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Baik, terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah polusi udara yang merupakan pelepasan sejumlah gas benda padat atau terbelah halus ke atmosfer yang tersebar menjadi aktivitas alami menyerapnya. Sedangkan bila melihat pengertian dari National Geographic, polusi adalah campuran partikel serta gas yang bisa mencapai konsentrasi berbahaya, entah di luar atau di dalam ruangan. Polusi yang menyebabkan ini seperti metana, jelaga, asap, jamur, serbuk, dan lainnya. Polusi disebabkan karena partikel padat, cair, serta gas tertentu yang
suspensi dalam udara. Partikel ini disebut dengan aerosol. Partikel ini berasal dari berbagai macam sumber. Tidak sedikit aerosol yang masuk dalam atmosfer saat aktivitas pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, hingga kayu. Contoh pencemaran udara. Ada berbagai contoh dari polusi pencemaran udara, yaitu sisa pencemaran hewan. Udara dapat tercemar secara alami disebabkan karena proses pencemaran hewan. Hal ini disebabkan karena pelepasan metana dalam atmosfer yang akhirnya dapat berubah menjadi gas rumah kaca. Kedua itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi dengan alami dan disebabkan karena terik dan panas matahari. Asap dan dari kebakaran hutan juga memiliki kandungan berbagai macam jenis zat yang memiliki kandungan, mulai dari karbon dioksida, sulfur dioksida dan lainnya. Yang ketiga itu letusan gunung. Letusan gunung yang mengeluarkan sejumlah material bisa membuat lapisan dalam atmosfer menjadi kotor. Asap yang terjadi ketika gunung meletus juga memiliki kandungan polusi sehingga mencemari udara. Ketiga itu pembakaran sampah. Membakar sampah baik dalam skala besar atau kecil. Membakar sampah menyebabkan asap yang akhirnya dapat menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putri dari Prodi Pendidikan Geografi B, NIM 22010950 2001. Baik, di sini saya akan membawakan materi terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan negatif pada kondisi lingkungan yang disebabkan karena adanya beberapa faktor. Perubahan itu disebut mencemari ketika sudah melampaui ambang batas toleransi yang dimiliki oleh ekosistem yang ada. Penyebab dari pencemaran lingkungan berasal dari berbagai macam faktor, misalnya seperti aktivitas eksploitasi alam, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, sampai pembangunan industri. Namun demikian, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Pencemaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tentunya akan membuat kualitas dari kehidupan makhluk hidup akan menurun. Jenis pencemaran lingkungan ada berdasarkan sifat zat pencemaran. Yang pertama, pencemaran biologis, pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Pencemaran fisik, pencemaran yang disebabkan oleh adanya benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, dan kaca. Pencemaran kimiawi, pencemaran yang disebabkan oleh adanya zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, DDT. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya ada pada air, tanah, udara, maupun suara. Yang terakhir, upaya pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.